Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perubahan fisiologi selama masa kehamilan pada mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Kami beranggotakan 9 orang yang terdiri atas nama Siti Rahmania, Dea Nurfadilah, Heni Andriani, Hersanda Naya Domani Putri, Isnaida, Merlina Samuel, Natasha Septi Susanti, Saskia Nur Hikmah, dan Alvina. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi berikut. Yang pertama, bagian A, perubahan sistem endokrin yang terdiri dari pankreas, kelenjar pituitari, dan kelenjar tiroid. Kemudian pada bagian B akan membahas tentang perubahan pada sistem gastrointestinal yang merupakan sistem pencernaan yang mulai dari mulut hingga anus. Kemudian pada bagian C, perubahan sistem reproduksi yang terdiri dari uterus, ovarium, dan tuba fallopi, vulva dan vagina, serta serviks. A. Perubahan pada sistem endokrin. Beberapa perubahan pada biokimia dan mekanikal tubuh sangat berhubungan pada interaksi protein dan hormon steroid selama kehamilan. Pankreas. Pada masa awal kehamilan, estrogen dan progesteron akan menyebabkan sel islet semakin membesar, hiperplasia pada sel beta, sekresi insulin dan meningkatnya sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Semua hal ini akan menyebabkan keadaan anabolik dan akan berhubungan dengan adanya peningkatan penggunaan glukosa pada kelenjar pituitari. Pada masa kehamilan, ukuran kelenjar pituitari akan membesar, dan hal ini berhubungan dengan kerja hormon estrogen pada produksi sel prolaktin. Perbesaran ini mungkin akan berpengaruh pada kebutuhan darah terhadap kelenjar pituitari, terutama mengingat tingginya resiko pada pendarahan pada saat postpartum. Kelenjar tiroid. Pada masa kehamilan, fungsi kelenjar tiroid akan tetap normal, meskipun akan ada perubahan pada morfologi dan histologi kelenjar tiroid selama kehamilan. Selama trimester pertama, total trioksin dan triiodothyronin akan mulai meningkat, dan puncaknya pada saat pertengahan masa kehamilan, terutama akan menghasilkan peningkatan tiroid binding globulin. Tiroid stimulatin hormon sementara akan menurun pada trimester pertama. Namun setelah fase penurunan ini, hormon trioksin akan meningkat pada trimester akhir. B. Perubahan pada sistem gastrointestinal. Perubahan pada sistem gastrointestinal. Pada masa kehamilan, sistem gastrointestinal mengalami perubahan. Tingginya kadar progesteron mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah, dan melambatkan kontraksi otot-otot polos. Sekresi saliva menjadi lebih asam dan banyak, serta asam lambung yang mengalami penurunan. Perbesaran uterus juga mengakibatkan penekanan pada diafragma, lambung, dan intestin. Pada trimester awal masa kehamilan, beberapa ibu hamil mengalami keluhan seperti mual, muntah, dan kembung yang disebabkan oleh penurunan asam lambung yang mengakibatkan lambatnya proses pengosongan lambung. Pada trimester akhir, nyeri pada ulu hati dan regurgitas atau pencernaan asam merupakan rasa ketidaknyamanan yang sering dirasakan pada masa kehamilan.
Hal ini disebabkan oleh tekanan dari uterus yang semakin membesar dan menekan bagian rongga atas sekitar hati dan pada organ dada. C. Perubahan pada sistem reproduksi. Uterus. Uterus merupakan organ otot yang mengalami perubahan besar pada masa kehamilan. Selama kehamilan, serat otot uterus menjadi meregang dan bertambah besar, atau biasa yang disebut dengan istilah hiperplasia. Hal ini terjadi karena pengaruh dari kinerja hormon yang meningkat dan tumbuh kembang janin. Ukuran uterus berkembang pesat selama masa kehamilan seiring dengan pertumbuhan janin. Untuk besar uterus sendiri meningkat 20 kali lipat dari berat semula. Berat semula uterus diperkirakan sekitar 60 gram dan pada masa kehamilan berat uterus meningkat menjadi 1000 gram. Pertumbuhan uterus yang terutama terjadi pada trimester kedua adalah proses hipertrofi atau pembesaran ukuran uterus. Ovarium dan tuba falopi. Selama masa kehamilan, ovulasi berhenti karena adanya peningkatan estrogen dan progesteron yang menyebabkan penekanan sekresi FSH dan LH dari hipofisis anterior. Corpus luteum akan mensekresi progesteron sampai usia kehamilan 10-12 minggu. Tepatnya setelah plasenta terbentuk dan berfungsi, tuba falopi relatif tidak berubah. C. Vulva dan vagina. Produksi hormon estrogen menyebabkan perubahan pada lapisan otot dan epitelium vagina, sehingga menjadi lebih elastis. Selain itu, perubahan dari epitelium tersebut menyebabkan peningkatan sekresi cairan vagina yang dinamakan dengan leukorrhea. Sel epitel juga menyebabkan peningkatan kadar glikogen dan interaksi hasil Dorderlin yang memproduksi asam lebih untuk melindungi vagina. D. Cervix. Struktur serviks berubah menjadi elastis dan lunak selama masa kehamilan. Serviks dapat meregang hingga diameter 10 cm atau lebih selama proses persalinan, dan kemudian kembali lagi ke keadaan semula setelah selesai persalinan. Kesimpulan. Kehamilan adalah sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dengan ovum, lalu dilanjutkan dengan proses nidasi atau implantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam kurun waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar. Namun pada umumnya, usia kehamilan adalah 9 bulan menurut kalender internasional. Pada masa kehamilan, banyak perubahan fisiologis yang akan terjadi pada tubuh ibu. Banyak keuntungan yang akan diperoleh bila kita mengetahui perubahan yang akan terjadi pada ibu hamil. Salah satunya, manfaat kita mengetahui perubahan fisiologis tersebut ialah kedepannya kita akan dapat mendeteksi lebih dini kelainan yang akan terjadi pada ibu hamil, dan maka dari itu kita akan mampu memberikan perawatan dan terapi yang optimal untuk kesehatan ibu dan janin.